Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa lelah, bukan karena pekerjaanmu terlalu berat, bukan karena hidupmu terlalu keras, tetapi karena pikiranmu tak pernah berhenti mencari jawaban atas segala hal? Kamu ingin tahu, kenapa dia berubah? Kenapa doa itu belum dikabulkan? Kenapa rezeki terasa seret? Kenapa ujian tak kunjung selesai? Dan kenapa takdir seperti tak berpihak kepadamu? Tanpa kamu sadari, keinginan untuk mengetahui segalanya justru menjadi beban paling berat yang kamu pikul setiap hari. Sahabatku, suara hikmah yang dirahmati Allah. Dalam hidup ini, kita sering terjebak pada satu kebiasaan yang melelahkan. Kita ingin tahu segalanya, kita ingin tahu alasan di balik setiap kejadian, ingin memahami hikmah sebelum waktunya, ingin melihat hasil sebelum prosesnya selesai, dan ingin memastikan masa depan sebelum hari esok benar-benar datang. Padahal, tidak semua misteri hidup harus kita pecahkan. Tidak semua takdir harus kita pahami. Ada saatnya kita berhenti bertanya dan mulai percaya. Dalam video ini, kita akan menyelami makna menerima dengan hati yang lapang, belajar melepaskan keinginan untuk mengetahui segala sesuatu, dan menemukan ketenangan yang selama ini mungkin kita cari di tempat yang salah. Lelah karena terlalu banyak mencari. Seringkali kita tidak sadar bahwa kegelisahan yang kita rasakan bukan berasal dari kenyataan hidup itu sendiri, melainkan dari pikiran kita yang terus berusaha mencari jawaban atas segala hal yang terjadi. Kita ingin tahu mengapa orang lain bersikap seperti itu kepada kita, mengapa doa yang kita panjatkan belum juga terlihat hasilnya, dan mengapa takdir membawa kita ke jalan yang tidak pernah kita rencanakan sebelumnya. Hingga akhirnya kita terjebak dalam lingkaran pertanyaan yang tak berujung. Keinginan untuk mengetahui segala sesuatu sebenarnya lahir dari rasa ingin mengendalikan hidup. Karena saat kita tahu alasannya, kita merasa lebih aman, lebih siap, dan lebih tenang. Padahal seringkali justru sebaliknya. Semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak pula kemungkinan yang kita bayangkan, dan semakin luas pula kecemasan yang kita ciptakan sendiri di dalam pikiran kita. Kita hidup di zaman di mana informasi begitu mudah diakses, sehingga tanpa sadar kita terbiasa mencari penjelasan untuk semua hal, mulai dari urusan hati, rezeki, jodoh, hingga masa depan. Seakan-akan semua itu bisa dihitung, diprediksi, dan dipastikan. Padahal, hidup tidak selalu berjalan sesuai rumus yang kita pahami. Ketika seseorang menjauh dari kita sibuk menebak-nebak alasannya, membayangkan berbagai kemungkinan terburuk, dan menyusun skenario yang belum tentu benar. Sehingga, hati kita menjadi penuh prasangka, pikiran kita menjadi berat, dan tidur kita pun tidak lagi nyenyak karena kita terlalu sibuk mencari jawaban yang mungkin tidak pernah akan diberikan. Begitu pula ketika doa belum terkabul, kita bertanya-tanya apa yang salah dengan diri kita. Apakah ibadah kita kurang? Apakah kita tidak cukup baik? Apakah Allah tidak mendengar? Padahal bisa jadi jawabannya sederhana. Waktunya belum tiba, dan kita hanya diminta untuk bersabar. Bukan untuk mengetahui seluruh rahasia di balik penundaan itu. Terkadang kita merasa harus memahami setiap hikmah sebelum kita bisa menerima sebuah ujian. Seolah-olah penerimaan hanya bisa terjadi jika logika kita puas. Padahal, hati yang tenang tidak selalu membutuhkan penjelasan yang panjang, melainkan keyakinan yang dalam bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan sesuatu. Semakin kita memaksa diri untuk mengetahui alasan di balik setiap kejadian, semakin kita kehilangan kemampuan untuk menikmati proses yang sedang kita jalani. Karena fokus kita bukan lagi pada apa yang bisa kita lakukan hari ini, tetapi pada apa yang belum kita pahami tentang hari esok. Ada kalanya, hidup memang tidak memberikan jawaban yang kita inginkan. Bukan karena kita tidak pantas tahu, tetapi karena mengetahui semuanya justru akan membebani kita dengan tanggung jawab dan kecemasan yang belum tentu sanggup kita pikul. Kita lupa bahwa manusia diciptakan dengan keterbatasan. Dan keterbatasan itu bukan kelemahan, melainkan bentuk kasih sayang Allah, agar kita tidak terbebani oleh pengetahuan yang melampaui kapasitas hati dan pikiran kita. Ketika kita menerima bahwa tidak semua hal harus kita pahami, ada ruang dalam hati yang tiba-tiba terasa lebih lapang, karena kita tidak lagi berusaha mengontrol sesuatu yang memang bukan bagian dari kendali kita.
Seringkali rasa lelah yang kita rasakan bukan karena ujian terlalu berat, melainkan karena kita terlalu sibuk bertanya, "Kenapa ini terjadi?" daripada berkata, "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Keinginan untuk mengetahui segalanya membuat kita sulit percaya, karena kita merasa hanya bisa tenang jika semua misteri sudah terpecahkan. Padahal, iman justru tumbuh saat kita percaya meski belum melihat, dan yakin meski belum memahami sepenuhnya. Dalam hidup ini, ada wilayah yang menjadi tanggung jawab kita, dan ada wilayah yang sepenuhnya milik Allah. Dan saat kita mencoba memasuki wilayah yang bukan hak kita, disitulah kegelisahan mulai tumbuh tanpa kita sadari. Mencari jawaban bukanlah hal yang salah. Tetapi ketika pencarian itu berubah menjadi obsesi yang menggerogoti ketenangan, maka mungkin saat itulah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini benar-benar perlu aku ketahui? Kita sering menyamakan ketidaktahuan dengan kelemahan, padahal bisa jadi ketidaktahuan adalah perlindungan, karena ada hal-hal yang jika kita tahu terlalu cepat, justru akan membuat kita takut melangkah dan ragu menjalani hidup. Betapa banyak hubungan yang hancur, bukan karena kenyataan yang terjadi, tetapi karena asumsi yang kita ciptakan sendiri dalam proses mencari tahu sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibongkar. Betapa banyak malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat, berubah menjadi waktu penuh kegelisahan, karena pikiran kita sibuk menyusun pertanyaan yang tidak kunjung menemukan jawaban. Kita tidak menyadari bahwa terkadang ketenangan itu sesederhana berhenti bertanya, dan mulai berkata dalam hati, jika ini yang Allah tetapkan, maka pasti ada kebaikan di dalamnya. Hidup menjadi lebih ringan ketika kita tidak lagi merasa harus memahami seluruh rencana Allah. Karena kita sadar bahwa tugas kita hanyalah menjalani peran sebaik mungkin, bukan membaca seluruh skenario sebelum waktunya. Dan mungkin, kelelahan yang selama ini kamu rasakan, bukan karena hidupmu terlalu berat, tetapi karena kamu terlalu ingin tahu segalanya. Padahal sebagian dari ketenangan itu hanya akan datang ketika kamu berani berkata pada dirimu sendiri, "Cukup, aku tidak perlu tahu semuanya." Belajar menerima tanpa harus memahami segalanya. Menerima bukan berarti menyerah. Dan menerima bukan berarti berhenti berusaha. Tetapi menerima adalah kemampuan hati untuk tetap tenang, meski tidak semua pertanyaan mendapatkan jawaban. Karena ada kebijaksanaan yang lebih besar daripada logika kita. Dan ada rencana yang lebih luas daripada apa yang mampu kita lihat hari ini. Seringkali kita menunda ketenangan karena merasa belum memahami sepenuhnya alasan di balik sebuah peristiwa. Padahal ketenangan tidak menunggu pemahaman yang lengkap, melainkan lahir dari kepercayaan yang tulus bahwa Allah tidak pernah keliru dalam menempatkan kita di suatu keadaan. Seberat apapun itu terasa di awal, kita ingin tahu mengapa jalan hidup orang lain terlihat lebih mudah, mengapa rezeki mereka mengalir lancar, sementara kita terseok-seok, dan mengapa doa-doa mereka seakan cepat dijawab, sementara doa kita terasa lama menggantung di langit. Padahal bisa jadi Allah sedang membentuk kekuatan dalam diri kita yang tidak bisa dibentuk melalui kemudahan. Belajar menerima berarti belajar membatasi rasa ingin tahu yang berlebihan. Karena tidak semua detail kehidupan harus kita bedah satu persatu. Tidak semua sikap orang lain harus kita pahami motifnya. Dan tidak semua perubahan harus kita cari alasannya hingga menguras energi batin kita sendiri. Ada saatnya kita cukup berkata dalam hati bahwa ini adalah bagian dari perjalanan. Dan meski aku belum mengerti sekarang, aku percaya suatu hari nanti aku akan melihat hikmahnya. Atau bahkan mungkin aku tidak pernah benar-benar tahu hikmahnya. Tetapi hatiku sudah cukup tenang tanpa harus mengetahuinya. Menerima juga berarti berhenti menyiksa diri dengan kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi. Karena seringkali pikiran kita menciptakan skenario terburuk yang jauh lebih menyakitkan daripada kenyataan yang sebenarnya sedang kita hadapi. Saat kita berhenti ingin tahu segalanya, kita memberi ruang bagi hati untuk bernapas, untuk menikmati momen saat ini, tanpa dihantui pertanyaan tentang masa depan yang belum datang, dan masa lalu yang tidak bisa diubah. Banyak dari kita berpikir bahwa dengan mengetahui semua hal, kita bisa menghindari rasa sakit. Padahal hidup tetap akan menghadirkan ujian. Dan justru,
Dengan mencoba mengontrol semuanya, kita membuat diri kita lebih rapuh ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Menerima adalah seni melepaskan kendali yang bukan milik kita, karena sejatinya hanya Allah yang Maha mengatur. Dan ketika kita mencoba mengambil alih peran itu, dengan terus-menerus mencari tahu segala hal, kita tanpa sadar sedang memikul beban yang bukan untuk kita. Ada keindahan dalam ketidaktahuan yang penuh iman, karena di sanalah hati belajar bersandar, belajar tawakal, dan belajar percaya bahwa meski kita tidak melihat keseluruhan gambar, Allah melihat semuanya dengan sempurna. Ketika seseorang pergi tanpa penjelasan yang memuaskan, mungkin yang perlu kita lakukan bukanlah memburu jawaban hingga harga diri kita terkikis, melainkan menerima bahwa tidak semua perpisahan harus disertai alasan yang panjang dan masuk akal. Ketika usaha belum membuahkan hasil, mungkin yang perlu kita lakukan bukanlah meragukan takdir, melainkan menerima bahwa proses kadang lebih penting daripada hasil, dan bahwa waktu Allah tidak pernah terlalu cepat atau terlalu lambat. Belajar menerima juga berarti memaafkan diri sendiri, karena tidak selalu kuat, karena tidak selalu tahu apa yang harus dilakukan, dan karena tidak selalu bisa memahami setiap ujian dengan kepala tegak dan dada lapang. Kita sering lupa bahwa hidup ini bukan ujian untuk menjadi orang yang tahu segalanya, tetapi ujian untuk menjadi orang yang percaya meski tidak tahu segalanya. Dan disitulah kualitas iman kita diuji dengan cara yang paling halus. Semakin kita belajar menerima, semakin kita menyadari bahwa banyak kegelisahan yang selama ini kita rasakan sebenarnya tidak perlu ada, karena ia lahir dari keinginan kita untuk memegang kendali atas sesuatu yang memang bukan milik kita. Ada kedamaian yang sangat dalam ketika kita berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tidak mengerti jalan-Mu, tetapi aku percaya padamu." Dan kalimat sederhana itu mampu meredakan gelombang kecemasan yang sebelumnya terasa begitu besar. Menerima bukan berarti berhenti mencari solusi atas masalah, tetapi menerima adalah fondasi agar kita bisa mencari solusi dengan pikiran yang jernih, bukan dengan hati yang dipenuhi kepanikan dan prasangka. Ketika kita tidak lagi terobsesi untuk mengetahui semua alasan di balik setiap kejadian, kita menjadi lebih fokus pada apa yang bisa kita perbaiki dalam diri sendiri. Dan itu adalah wilayah yang benar-benar bisa kita kendalikan. Hidup terasa lebih ringan ketika kita tidak lagi merasa harus mengerti semua rahasia Allah, karena kita sadar bahwa tugas kita hanyalah berjalan setapak demi setapak, sementara Allah sudah menyiapkan jalan panjang yang tidak pernah kita lihat ujungnya. Dan mungkin ketenangan yang selama ini kamu cari bukanlah terletak pada jawaban atas semua pertanyaanmu, melainkan pada keberanian untuk menerima bahwa kamu tidak perlu tahu segalanya untuk bisa hidup dengan hati yang damai. Saat kamu berhenti ingin tahu segalanya, hidupmu mulai berubah. Ketika kamu benar-benar berhenti memaksakan diri untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi di sekelilingmu, sesuatu yang perlahan namun pasti mulai berubah di dalam dirimu, yaitu ritme hidupmu menjadi lebih tenang, napasmu terasa lebih panjang, dan pikiranmu tidak lagi berlari ke segala arah hanya untuk mencari kepastian yang sebenarnya tidak pernah dijanjikan oleh dunia ini. Sejak awal, kamu mulai menyadari bahwa sebagian besar kegelisahan yang selama ini mengganggu tidurmu bukanlah karena kenyataan yang benar-benar terjadi, melainkan karena skenario yang kamu ciptakan sendiri di dalam kepalamu. Karena kamu merasa harus tahu apa yang dipikirkan orang lain tentangmu, harus tahu apa yang akan terjadi bulan depan, dan harus tahu bagaimana akhir dari perjalanan yang bahkan baru saja kamu mulai. Saat kamu berhenti ingin tahu mengapa seseorang berubah, kamu tidak lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk menganalisis pesan singkat yang terasa berbeda, tidak lagi menelusuri setiap tanda kecil yang mungkin sebenarnya hanya kebetulan, dan tidak lagi membiarkan harga dirimu terkikis hanya demi mendapatkan penjelasan yang mungkin tidak akan pernah benar-benar memuaskan hatimu. Ketika kamu berhenti memaksa diri untuk memahami seluruh rencana Allah dalam hidupmu, kamu mulai bisa menikmati hari ini tanpa dibayangi ketakutan tentang hari esok, karena kamu sadar bahwa masa depan bukanlah wilayah yang harus kamu kuasai sekarang, melainkan wilayah yang akan terbuka dengan sendirinya
pada waktu yang telah ditentukan, dengan sangat presisi oleh Zat yang Maha mengetahui segalanya. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, tetapi ia tumbuh perlahan, seperti fajar yang mengusir gelap sedikit demi sedikit. Karena setiap kali kamu memilih untuk tidak memikirkan sesuatu yang di luar kendalimu, kamu sedang melatih hatimu untuk percaya. Dan setiap kali kamu memilih untuk tidak menggali alasan di balik setiap kejadian, kamu sedang menguatkan jiwamu untuk berserah. Kamu akan merasakan betapa ringan hidup ini ketika kamu tidak lagi merasa perlu mengetahui siapa yang menyukaimu dan siapa yang diam-diam tidak menyukaimu. Karena kamu sadar bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh persepsi orang lain, melainkan oleh bagaimana Allah memandang ketulusan usahamu dan kesungguhan hatimu dalam menjalani kehidupan. Saat kamu berhenti ingin tahu mengapa rezekimu terasa lambat, kamu tidak lagi membandingkan perjalananmu dengan orang lain yang tampak lebih cepat sampai. Karena kamu memahami bahwa setiap orang memiliki garis waktu yang berbeda, dan apa yang datang terlambat menurutmu bisa jadi justru datang tepat waktu menurut ketetapan Allah yang Maha Bijaksana. Perlahan, kamu akan melihat bahwa banyak konflik batin yang dulu terasa besar, ternyata mengecil dengan sendirinya ketika kamu tidak lagi memberi mereka ruang untuk berkembang. Karena rasa ingin tahu yang berlebihan seringkali adalah bahan bakar bagi kecemasan. Dan ketika bahan bakar itu dihentikan, api kegelisahan pun perlahan padam. Kamu juga akan mulai lebih fokus pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini, daripada apa yang belum kamu ketahui tentang besok. Karena kamu menyadari bahwa kualitas hidupmu tidak ditentukan oleh seberapa banyak informasi yang kamu miliki, tetapi oleh seberapa bijak kamu menggunakan waktu dan kesempatan yang ada di depanmu saat ini. Berhenti ingin tahu segalanya membuatmu lebih mudah memaafkan, karena kamu tidak lagi sibuk mencari-cari motif tersembunyi di balik kesalahan orang lain. Dan kamu tidak lagi merasa harus membongkar setiap detail untuk bisa merasa lega, sebab kamu sadar bahwa kedamaian jauh lebih berharga daripada kepuasan sesaat, karena berhasil menemukan kebenaran yang belum tentu membawa kebaikan. Kamu akan merasakan perubahan besar dalam cara kamu berdoa, karena doamu tidak lagi dipenuhi dengan tuntutan untuk segera melihat hasil, melainkan dipenuhi dengan keyakinan bahwa apapun jawabannya, entah itu ya, tunggu atau tidak, semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah yang mungkin belum sepenuhnya bisa kamu pahami saat ini. Saat kamu berhenti ingin tahu bagaimana akhir dari setiap perjuanganmu, kamu akan lebih menikmati prosesnya, karena kamu tidak lagi terburu-buru ingin sampai di garis akhir. Dan kamu mulai menyadari bahwa pertumbuhan terbaik seringkali terjadi justru di tengah perjalanan yang penuh ketidakpastian. Ada kebebasan yang luar biasa ketika kamu tidak lagi merasa harus memegang kendali atas semua hal, karena kamu akhirnya menerima bahwa hidup ini bukan tentang menjadi pengatur segalanya, melainkan tentang menjadi hamba yang berjalan dengan penuh kepercayaan kepada pengatur yang sesungguhnya. Kamu juga akan lebih jarang merasa kecewa, bukan karena hidupmu tiba-tiba menjadi sempurna, tetapi karena ekspektasimu menjadi lebih sehat, lebih realistis, dan lebih selaras dengan kesadaran bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai dengan rencanamu. Dan itu bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian dari skenario yang lebih besar. Berhenti ingin tahu segalanya membuatmu lebih hadir dalam setiap momen, karena kamu tidak lagi terjebak antara penyesalan masa lalu dan kecemasan masa depan. Dan kamu mulai benar-benar merasakan apa artinya hidup di hari ini dengan hati yang utuh dan pikiran yang tidak terpecah oleh 1000 pertanyaan yang belum tentu penting. Kamu akan terkejut menyadari betapa banyak energi yang selama ini terbuang hanya untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak mengubah apapun. Dan ketika energi itu kamu alihkan untuk memperbaiki diri, memperdalam ibadah, dan memperkuat hubungan dengan Allah, hidupmu terasa jauh lebih bermakna dan terarah. Ketika kamu tidak lagi terobsesi untuk mengetahui segalanya, kamu menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi informasi. Tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang belum jelas, tidak mudah terpengaruh oleh opini yang belum tentu benar, dan tidak mudah terombang-ambing oleh isu yang sebenarnya tidak memiliki dampak langsung pada perjalanan hidupmu. Perubahan terbesar terjadi di dalam hatimu, karena hati yang sebelumnya penuh tanda tanya,
kini perlahan dipenuhi tanda seru keyakinan, yaitu keyakinan bahwa Allah cukup untuk menjelaskan apa yang perlu dijelaskan dan menyembunyikan apa yang tidak perlu kamu ketahui. Kamu akan merasakan bahwa ketenangan bukanlah hasil dari mengetahui semua rahasia hidup, melainkan hasil dari mempercayai bahwa meski ada rahasia yang tidak pernah terungkap, semuanya tetap berada dalam pengawasan dan pengaturan Allah yang tidak pernah salah sedikit pun. Dan pada akhirnya, saat kamu benar-benar berhenti ingin tahu segalanya, kamu akan menemukan bahwa hidup yang dulu terasa rumit dan penuh teka-teki, ternyata bisa dijalani dengan sederhana, dengan satu sikap yang sangat kuat, namun sering dilupakan. Menerima dengan hati yang lapang, dan percaya sepenuhnya kepadanya. Damai itu datang saat kamu percaya, bukan saat kamu tahu. Pada akhirnya, perjalanan ini akan membawamu pada satu kesadaran yang sangat dalam, bahwa kedamaian bukanlah hadiah bagi mereka yang berhasil mengetahui semua rahasia hidup, melainkan anugerah bagi mereka yang memilih untuk percaya, meski tidak memahami sepenuhnya arah setiap kejadian. Karena ketenangan sejati tidak tumbuh dari kepastian yang lengkap, tetapi dari keyakinan yang kokoh kepada Allah, yang Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Kamu akan menyadari bahwa selama ini kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, merasa harus selalu punya jawaban, harus selalu mengerti alasan di balik setiap luka, dan harus selalu bisa menjelaskan setiap perubahan. Padahal menjadi manusia berarti menerima bahwa ada batas pada akal kita, dan ada wilayah luas yang hanya bisa disentuh oleh iman. Damai itu datang ketika kamu berhenti menuntut hidup untuk menjelaskan dirinya kepadamu, dan mulai berkata dalam hati, bahwa jika ini yang terjadi, maka pasti ada kebaikan di dalamnya. Meski kebaikan itu belum terlihat sekarang, meski hikmahnya belum terasa hari ini, dan meski air mata masih sesekali jatuh tanpa bisa kamu tahan. Saat kamu percaya, kamu tidak lagi menggantungkan ketenanganmu pada jawaban dari manusia, karena kamu sadar bahwa manusia pun seringkali tidak memahami dirinya sendiri, apalagi memahami sepenuhnya takdir yang Allah tetapkan untuk orang lain. Sehingga kamu berhenti berharap pada penjelasan yang belum tentu mampu menyembuhkan. Percaya membuat hatimu lebih luas, karena kamu tidak lagi terjebak dalam lorong sempit penuh pertanyaan, melainkan berdiri di ruang terbuka bernama tawakal, tempat di mana kamu menyerahkan apa yang tidak bisa kamu kendalikan, dan fokus pada apa yang memang menjadi tanggung jawabmu sebagai hamba. Kamu mulai melihat bahwa banyak hal yang dulu membuatmu gelisah, sebenarnya tidak lagi memiliki kekuatan yang sama atas dirimu. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena caramu memandangnya berubah. Dan perubahan cara pandang itu lahir dari keputusan untuk percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam menempatkanmu di posisi manapun hari ini. Damai itu hadir saat kamu tidak lagi memaksa takdir berjalan sesuai dengan logikamu, karena kamu menerima bahwa logikamu terbatas oleh pengalaman dan pengetahuanmu yang sempit. Sementara rencana Allah melampaui ruang dan waktu yang tidak mampu kamu jangkau dengan pikiranmu. Ketika kamu percaya, kamu tidak lagi merasa tertinggal hanya karena orang lain tampak lebih cepat sampai pada impiannya. Karena kamu yakin bahwa setiap perjalanan memiliki garis akhirnya sendiri, dan kamu tidak perlu mengetahui kapan tepatnya akhir itu akan tiba untuk tetap melangkah dengan penuh keyakinan. Percaya membuatmu lebih sabar dalam menunggu, karena kamu tidak lagi melihat penundaan sebagai bentuk penolakan, melainkan sebagai bagian dari proses pematangan yang mungkin tidak nyaman, tetapi sangat diperlukan, agar ketika waktunya tiba, kamu benar-benar siap menerima apa yang telah Allah siapkan. Ada ketenangan luar biasa ketika kamu berhenti mencari validasi dari dunia, berhenti ingin tahu apa kata orang tentang hidupmu, dan mulai meyakini bahwa penilaian Allah jauh lebih penting daripada opini siapapun. Sehingga kamu tidak lagi mudah goyah hanya karena suara-suara di luar dirimu. Damai itu bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup dengan hati yang tidak lagi panik menghadapi masalah. Karena kamu tahu bahwa setiap ujian datang bersama pertolongan, dan setiap kesulitan tidak pernah berdiri sendirian tanpa jalan keluar yang sudah Allah siapkan. Saat kamu percaya, kamu tidak lagi merasa perlu membuka semua tirai masa depan, karena kamu sadar bahwa sebagian keindahan hidup
justru terletak pada kejutan-kejutan yang Allah hadirkan di waktu yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Kamu akan merasakan bahwa iman yang sederhana namun tulus jauh lebih menenangkan daripada pengetahuan yang luas, tetapi membuat hati gelisah. Karena iman mengajarkanmu untuk bersandar. Sementara obsesi untuk tahu segalanya seringkali membuatmu berdiri sendirian, memikul beban yang terlalu berat. Percaya juga membuatmu lebih mudah bersyukur. Karena kamu tidak lagi fokus pada apa yang belum kamu mengerti, tetapi pada apa yang sudah Allah beri hari ini. Sekecil apapun itu, dan rasa syukur itulah yang perlahan mengisi ruang-ruang kosong dalam hatimu dengan cahaya ketenangan. Ketika kamu berhenti ingin tahu segalanya, kamu memberi dirimu izin untuk hidup dengan lebih lembut, tidak lagi memaksa diri untuk selalu kuat, selalu paham, dan selalu siap dengan segala kemungkinan. Tetapi cukup menjadi hamba yang terus belajar, terus berusaha, dan terus percaya. Damai itu datang bukan saat semua misteri hidup terpecahkan, tetapi saat kamu menerima bahwa hidup memang penuh misteri, dan memilih untuk tetap berjalan tanpa rasa takut yang berlebihan. Karena kamu tahu bahwa setiap langkahmu berada dalam pengawasan Allah yang Maha Penyayang. Kamu tidak lagi merasa tersesat meski belum melihat ujung jalan. Karena kamu yakin bahwa selama kamu berjalan di jalan yang Allah ridho, setiap belokan, setiap tanjakan, dan setiap turunan memiliki tujuan yang baik, meski tujuan itu belum sepenuhnya kamu pahami. Saat kamu percaya, luka tidak lagi hanya terasa sebagai rasa sakit, tetapi juga sebagai proses pembentukan, dan kegagalan tidak lagi hanya terlihat sebagai kehilangan, tetapi sebagai pengalihan menuju sesuatu yang mungkin lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan jiwamu, dan pada akhirnya, kamu akan memahami dengan sangat jelas bahwa ketenangan yang selama ini kamu cari bukan terletak pada kemampuan untuk mengetahui segalanya, melainkan pada keberanian untuk berkata, "Ya Allah, aku percaya kepadamu," lalu melangkah dengan hati yang lebih ringan, lebih lapang, dan lebih damai dari sebelumnya. Karena sesungguhnya, berhentilah mencari bukan berarti berhenti hidup, melainkan mulai hidup dengan cara yang lebih tenang, lebih yakin, dan lebih indah. Sebab ketika kamu berhenti ingin tahu segalanya, dan mulai menerima dengan sepenuh hati, disitulah kamu menemukan bahwa Allah sudah lebih dulu menyiapkan kedamaian yang tidak pernah kamu sangka. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika hari ini hatimu masih penuh dengan pertanyaan, jika pikiranmu masih sibuk mencari jawaban atas hal-hal yang belum terjadi, dan jika jiwamu terasa lelah karena terus ingin memahami segala sesuatu yang berjalan di luar kendalimu, maka izinkan dirimu untuk berhenti sejenak dan mengakui bahwa kamu tidak diciptakan untuk mengetahui segalanya. Karena ada Allah yang Maha Mengetahui, dan tugasmu bukanlah menjadi pengatur takdir, melainkan menjadi hamba yang percaya pada setiap ketetapannya. Mungkin selama ini kamu mengira bahwa ketenangan akan datang saat semua misteri hidup terbuka, saat semua orang menjelaskan alasannya, saat semua doa terlihat jawabannya, dan saat semua rencana berjalan sesuai harapanmu. Tetapi perlahan kamu belajar bahwa damai itu justru hadir ketika kamu berkata dalam hati dengan penuh keyakinan, "Aku tidak perlu tahu semuanya untuk tetap melangkah." Berhentilah mencari jawaban yang hanya akan membuatmu semakin lelah jika jawaban itu memang belum waktunya kamu ketahui. Dan mulailah menerima bahwa setiap kejadian membawa pelajaran, meski pelajaran itu tidak selalu datang dengan penjelasan yang jelas. Karena seringkali hikmah tumbuh diam-diam dalam hatimu tanpa perlu diumumkan dengan kata-kata. Percayalah, hidupmu tidak sedang berjalan tanpa arah, hanya karena kamu belum memahami tujuannya. Dan doamu tidak sedang diabaikan, hanya karena kamu belum melihat hasilnya. Sebab Allah bekerja dalam cara yang tidak selalu bisa dijangkau oleh logika manusia, tetapi selalu tepat dalam waktu dan penempatannya. Hari ini, belajarlah untuk melepaskan keinginan mengetahui apa yang tidak perlu kamu ketahui, dan fokuslah pada apa yang bisa kamu perbaiki, apa yang bisa kamu syukuri, dan apa yang bisa kamu lakukan dengan tulus di hadapan Allah. Karena di sanalah letak kendali yang sebenarnya ada di tanganmu. Jika video ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa selama ini terlalu lelah
Karena ingin tahu segalanya, maka jadikan momen ini sebagai titik balik untuk hidup yang lebih tenang, lebih percaya, dan lebih lapang dalam menerima takdir. Tuliskan di kolom komentar satu kalimat sederhana yang ingin kamu tanamkan dalam hatimu hari ini. Mungkin seperti, "Aku percaya pada rencana Allah." Agar kalimat itu bukan hanya dibaca, tetapi benar-benar hidup dalam setiap langkahmu. Semoga Allah melembutkan hati kita, menenangkan pikiran kita, dan menguatkan iman kita, agar tidak mudah goyah oleh hal-hal yang belum kita pahami, serta menjadikan kita hamba yang tidak sibuk mencari semua jawaban, tetapi sibuk memperbaiki diri dan memperkuat tawakal. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.